Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaromin rahimakumullah, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas dan jajarannya, Ketua Cabang PGRI dan jajarannya se-Kabupaten Banyumas, kemudian yang kami hormati pengurus ranting PGRI serta seluruh anggota PGRI dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam suatu kegiatan, yaitu kegiatan kultum virtual, yaitu ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Semoga dengan kegiatan semacam ini akan menambah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang merupakan bagian daripada tujuan diwajibkannya kita berpuasa pada bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan juga bisa tercurah kepada kita semua selaku pengikutnya sampai nanti akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah serta pemirsa yang berbahagia, kultum virtual pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Saridin SAG MPDI, dan untuk itu dengan segala hormat kami serahkan waktunya kepada beliau untuk menyampaikan kultum pada kesempatan kali ini. Kami persilakan kepada Bapak Haji Saridin SAG MPDI untuk menyampaikan kultum virtual pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba siyama Ramadan linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajarannya, yang kami hormati pengurus cabang PGRI se-Kabupaten Banyumas beserta pengurusnya, yang kami hormati seluruh pengurus ranting PGRI se-Kabupaten Banyumas dan seluruh anggota PGRI yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari yang utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita bisa terus memacu pengetahuan kita melalui pengajian PGRI. Semoga Allah selalu meridhai kita semuanya, dan semoga Allah
menerima amal ibadah kita semuanya. Rahmat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari PGRI Kecamatan Purwokerto Timur akan menyampaikan tentang konsep rizki menurut Islam. Hadirin semuanya yang saya hormati, bahwa rizki yang kita pahami, yang sering kita pahami, rizki adalah segala yang kita terima, yang kita dapat, atau yang kita nikmati, atau yang menghasilkan kesenangan atau ketenangan bagi kita semuanya. Kata rizki di dalam Al-Quran diulang 112 kali dan terdapat di 41 surat, dan ada 92 ayat yang di situ ada kata-kata rizki. Yang sering mungkin kita baca di Al-Baqarah yang awal-awal, yaitu wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dan dari rizki yang diberikan kepada kita semuanya, untuk sebagainya diinfakkan. Hadirin semuanya yang hormati, bahwa rizki yang sering kita pahami itu hanya uang atau yang materi saja. Padahal rizki yang diberikan kepada Allah ada dua macam, yaitu yang pertama al-ajru, yaitu berupa pahala. Yang rizki ini hanya bisa kita nikmati yaitu di akhirat. Puasa pahalanya juga untuk akhirat, bukan untuk hari ini. Kita sholat juga untuk akhirat, bukan untuk hari ini. Ini al-ajru. Yang keduanya yaitu rizki yang berupa pemberian. Dan rizki ini ada dua macam, yaitu yang material, yang lahir, yang benda yang kita bisa melihatnya, seperti mobil, pakaian, baju, makanan, termasuk keturunan kita. Kita sering memahami bahwa rizki hanya yang seperti ini. Kita dapat rumah baru, senang. Kita punya mobil baru, senang. Kita punya pakaian baru besok lebaran, kita senang. Itulah rizki yang berupa materi. Tetapi ada rizki yang imateri, atau rizki yang batin, atau rizki yang tidak kelihatan. Ini bisa berupa ilmu pengetahuan, kebahagiaan, ketenangan, atau senang. Jadi intinya bagaimana rizki itu menjadikan kita tenang, menjadikan kita senang. Bagaimana kita punya mobil baru, punya rumah baru, tapi hati kita tidak tenang. Itu berarti rizki itu hanya lahir saja, batinnya belum memperoleh rizki. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rizki kita adalah rizki yang lahir dan yang batin, yaitulah secara kasat mata kita meraih rizki dan menjadikan ketenangan bagi batin kita semuanya. Hadirin semuanya yang saya hormati, terus kemudian berikutnya adalah bahwa rizki itu dibagi dua. Ada rizki yang kita harus mencarinya, yaitu rizki yang kasbi atau yang harus dicari. Rizki ini akan kita peroleh ketika kita mencarinya, kita bekerja. Kita sebagai guru, pagi berangkat mengajar, pulang sore, seterusnya kita akan memperoleh gaji atau memperoleh rizki berupa uang dan seterusnya. Tetapi kita juga sebaliknya juga kita akan mendapatkan rizki yang batiniah, yaitu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau mendapatkan amal jariah bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita beruntung menjadi guru, karena kita bisa dua-duanya dapat. Secara rizki material kita dapat uang, secara rizki yang batiniah atau yang al-ajru kita memperoleh pahala yang luar biasa, bahkan menjadi pahala amal jariah. Insya Allah kita semuanya besok di akhirat kita mendapatkan pahala jariah. Yang kedua yaitu rizki wahbi, yaitu rizki yang datangnya di luar prediksi manusia. Terkadang tidak memerlukan jerih payah untuk mendapatkannya. Bisa saja contoh, ini orang miskin tahu-tahu dapat rizki yang mendadak,
seperti dapat hadiah, akhirnya orang miskin bisa naik haji. Nah, hadirin semua yang mati, di dalam Islam ada beberapa jenis rizki, ada 8 jenis rizki yang diperoleh oleh kita semuanya. Yang pertama yaitu rizki karena sedekah. Rizki karena sedekah. Jadi rizki ini diperoleh bagi kita semuanya. Ketika kita banyak sedekahnya, rizki ini akan banyak juga. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 245. Jadi yang artinya barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakannya dan akan mengganti kepadanya yang lebih banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi dalam Al-Quran surat ini sangat jelas bahwa Allah yang menahan dan yang melapangkannya. Tapi ada syarat di atasnya, yaitu kita berani meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sudah menginfakkan atau mensedekahkan rizki kita. Yang keduanya yaitu rizki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua rizki memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagai hamba kita hanya harus tetap berusaha, tetap bersyukur dan sebagainya, agar kita semuanya rizki kita itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu pun makhluk yang bergerak atau yang bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini kita tidak boleh khawatir. Lah, ini kelemahan kita. Kita itu sering khawatir dengan rizki kita, padahal semua yang melata di muka bumi ini sudah rizkinya diatur atau dijamin oleh Allah Ta'ala. Cecak saja, ini binatang cecak yang tidak punya bulu, tidak punya sayap, tetapi semua yang dimakan itu adalah yang bisa terbang. Nyatanya nyamuk ini ternyata bisa termakan oleh cicak. Jadi cicak itu rizkinya juga akan datang. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Jadi nyamuk yang datang, hap lalu dimakan. Itulah jadi rizkinya cicak. Jadi karena ini memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, betapa sulitnya ya Allah Engkau membagi rizki kepada makhluk yang begitu banyaknya. Tapi ternyata Nabi Musa alaihissalam oleh Allah, hai Musa, pukullah batu itu. Batu yang besar itu dipukul oleh Nabi Musa sampai 7 kali, dipukul, kemudian pecah, dipukul lagi, pecah, dipukul lagi, pecah, sampai 7 kali. Ternyata di dalam batu itu ada makhluk, yang ternyata makhluk itu juga hidup, punya anak, dan berarti mendapatkan bagian rizki dari Allah SWT. Jadi kita dimanapun hidup kita, kalau memang itu sudah jatah rizki kita, pasti rizki itu akan datang kepada kita. Hadirin semuanya yang hormati, yang ketiga yaitu rizki karena bersyukur. Ini kita sering dengar insya Allah. La in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan kepada kita bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, sesungguhnya azabku sangat berat. Hadirin semua yang saya hormati, yang keempat yaitu rizki karena anak. Kita sering memahami bahwa tambah anak ketakutan, atau mungkin biaya untuk anak kuliah dan seterusnya ketakutan. Tapi ternyata anak itu sebenarnya membawa rizki bagi kita semuanya. Buktinya ketika anak-anak kita sedang kuliah, sedang sekolah, ini semua biayakannya begitu besar, nyatanya kita bisa membiayai. Ternyata anak-anak kita setelah besar, sudah dewasa, kuliahnya selesai, ternyata uang kita bukan numpuk banyak banget. Beda dengan dulu ketika anak-anak kita sedang membutuhkan uang yang begitu besar. Makanya
di dalam Al-Quran surat Nur ayat 32. Ini ada larangan bagi kita semuanya, wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq. Bahwa dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jadi kita dilarang karena zaman jahiliyah anak-anak dibunuh karena ketakutan akan kedatangan miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Jadi rizki ini dari anak ini juga ada jaminan rizki bagi kita semuanya. Yang kelima yaitu rizki karena menikah. Jadi ketika dulu kita masih membujang ataupun yang istri belum punya suami, rizkinya juga berbeda. Ketika sudah suami, ternyata rizkinya bisa menjadi lebih berkembang. Yang keenam, yang para hadirin semuanya hormati, yaitu rizki karena berusaha. Wa alaisa illa mangsanga. Jadi kita semuanya itu tergantung dari usaha kita. Ini disebutkan surat An-Najm ayat 39, bahwa rizki yang diberikan kepada kita itu tergantung dari sejauh mana usaha kita. Semakin usaha kita semakin bagus, berarti rizki kita akan semakin besar. Hadirin semuanya hormati, yang ketujuh yaitu rizki yang tak terduga atau rizki ghairu layak tasib. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia yang memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini urusan Allah. Rizki ini pokoknya urusannya Allah. Karena tidak disangka-sangka. Kadang kita tidak menyangkanya, ternyata kita sudah mendapatkan rizki. Yang berikutnya yang ke-8 yaitu rizki karena istighfar. Perbanyaklah beristighfar di saat kesulitan. Allah ternyata akan menambah nikmat kepada kita semuanya. Jangan-jangan kita rizkinya seret, mungkin karena banyaknya dosa kita. Sehingga mari kita perbanyak istighfar. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Semoga dengan sering kita membaca istighfar, sudah terbukti di bulan Ramadan yang namanya rizki, Masya Allah, melimpah. Orang jualan di sepanjang jalan, semuanya laku. Rizkinya luar biasa. Karena hampir setiap malam kita bangun membaca istighfar, tarawih dan seterusnya. Inilah kebahagiaan kita di bulan Ramadan ini. Ternyata rizki kita sudah bisa membuktikan. Orang semakin banyak yang bertaubat, orang semakin banyak yang beristighfar, ternyata rizki kita menjadi bertambah. Hadirin semuanya yang saya hormati, rizki yang diberikan kepada kita yang lain adalah berupa umur. Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya itu berbeda-beda. Sehingga kita harus yakin bahwa Allah ini di dalam hadis Nabi, inna nafsa la tamuta hatta tastakmila rizqoha. Sesungguhnya setiap nafas tidak akan mungkin mati sampai sempurna ya rizki yang diberikannya. Jadi Allah memberikan rizki kepada kita. Kalau memang saatnya berhenti yang diberikan rizki kepada kita, ya kita mati. Makanya ketika orang di ICU, Nyun Sewu itu kadang sudah disuntik oksigen apa saja tidak bisa masuk. Ternyata itu memang jatah rizkinya sampai segitu sehingga jadilah mati. Tetapi bagaimana agar umur kita bermanfaat? Ini contohnya Raden Ajeng Kartini. Beliau ini karena kemarin kita baru memperingati 21 April bahwa Raden Ajeng Kartini usianya itu sangat muda, meninggal dunia 25 tahun. Tetapi jasanya luar biasa. Salah satu jasa yang Raden Ajeng Kartini diberikan kepada kita semuanya adalah beliau adalah perempuan yang mengusulkan, wanita yang mengusulkan kepada gurunya Kiai Soleh Darat Semarang agar Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Akhirnya Kiai Soleh Darat akhirnya menciptakan atau menulis tafsir Faidur Rahman. Itulah menjadi tafsir pertama di Asia. Mudah-mudahan ini jasa beliau sehingga habis gelap terbitlah terang. Yang keduanya contoh lain yang umurnya pendek tapi sangat bermanfaat
yaitu di Jakarta ada Bandara Abdul Halim Perdana Kusuma. Beliau meninggal di usia 25 tahun, tapi jasanya begitu besar untuk bangsa ini sehingga dijadikan monumen, dijadikan nama bandara di Jakarta. Kemudian kita juga mengenal Jenderal Sudirman, jenderal lengkap yang kita pahami ternyata beliau meninggal di usia 34 tahun. Tetapi nama beliau menjadi nama jalan hampir di seluruh Indonesia. Asal ada nama, ada jalan yang besar, pasti dikasih nama Jalan Jenderal Sudirman. Yang berikutnya yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau adalah Menteri Agama pertama. Beliau meninggal karena kecelakaan di usia 38 tahun. Tetapi jasa beliau menjadi panitia kemerdekaan Indonesia dan termasuk merumuskan dasar negara. Untuk itu, Bapak Ibu semuanya, bagaimana rizki umur ini kita manfaatkan. Yang terbaik adalah mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Umur kita panjang tetapi baik amalnya. Inilah tujuan kita semuanya, para semuanya. Mudah-mudahan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya dari awal lahir sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan rizki yang berkah, rizki yang bermanfaat, dan rizki yang selalu diridhoi oleh Allah SWT. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kami dalam menyampaikan ada kesalahan, kekurangannya, tentu saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan para pemirsa yang berbahagia, demikianlah baru saja usai kultum virtual ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang telah kita sama-sama mendengarkannya dan kita simak, dengan harapan semoga kita dapat meneladani, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadikan kita sebagai seorang hamba Allah yang senantiasa menuju kepada satu nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, marilah acara ini kita tutup dengan doa kafiatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.